Selamat pagi, Shalom. Saya merasa bangga dan sukacita bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya di pagi yang indah ini. Saya percaya semua Bapak Ibu Saudara dalam keadaan penuh sukacita, bukan? Haleluya. Mari kita sambut renungan pagi dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Penyertaan-Mu senantiasa kami rasakan setiap hari. Itu sebabnya hari ini kami menaikkan pujian syukur kepada Engkau. Engkaulah satu-satunya juru selamat yang senantiasa menyertai, memberkati kami. Mari Tuhan, berfirman-Lah kepada kami di pagi indah ini. Kami siap menerima bahkan menjadi pelaku akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku, tema renungan pagi ini yaitu ikutlah bersuka cita. Yunus pasal 4 ayat yang pertama berbunyi demikian. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Nah, saudara, ada orang-orang yang merasa senang ketika melihat orang lain susah, serta merasa susah ketika melihat orang lain senang. Dalam ilmu psikologi, bahkan punya istilah khusus untuk perilaku seperti ini, yaitu Schadenfreude. Sikap ini muncul karena adanya rasa iri di dalam hati. Itulah yang membuat kita tidak dapat bersimpati atau berempati terhadap orang lain. Nah, saudara, barangkali inilah yang dirasakan Yunus ketika Allah menyuruhnya berangkat ke Niniwe, musuh negeri Israel. Yunus diperintahkan untuk menyampaikan berita penghukuman kepada mereka. Namun, saudara, ia tidak mau penduduk Niniwe mendengar peringatan itu dengan harapan Allah benar-benar membinasakan mereka. Ia pun kemudian melarikan diri. Namun Allah kembali memanggilnya serta mengampuni ketidaktaatannya. Sebaliknya, ia menjadi kesal dan marah ketika Allah juga mengampuni penduduk Niniwe. Allah tidak jadi membinasakan Niniwe, karena semua penduduk Niniwe dari raja sampai kepada rakyat-rakyat jelata, mereka berdoa dan berpuasa meminta ampun kepada Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang baik, saudara? Nah, saudara, Yunus iri terhadap kebaikan yang Allah nyatakan kepada penduduk Niniwe. Saudara bisa baca pada ayat kedua. Ia ingin mati karena penduduk Niniwe bertobat sehingga tidak jadi dimusnahkan. Baca ayat yang ketiga. Kita pasti senang memperoleh hal-hal yang baik. Diampuni ketika berdosa. Diberi kesempatan setelah gagal. Ditunjukkan kebaikan walau kita tak pantas menerimanya. Namun, saudara, jika kita menjadi iri, kesal, dan marah ketika justru orang-orang lain yang mengalami berbagai kebaikan itu, maka kita perlu memeriksa hati kita. Jangan sampai sifat iri itu semakin subur dan berkembang. Sebab Allah justru ingin kita bertumbuh di dalam kasih. Oleh sebab itu, saudaraku, ketika melihat orang lain diberkati, ikutlah bersuka cita, ikutlah senang, ikutlah bergembira. Tetapi ketika orang lain menghadapi kesusahan, oh saudara, ikutlah sedih dengan mereka. Nah, saudaraku, salah satu perwujudan kasih itu ialah mampu bersimpati terhadap situasi yang dialami orang lain, yakni bersedih dengan mereka yang bersedih, serta bersuka cita
dengan mereka yang bergembira. Nah, saudaraku, ingatlah Yunus, jadi ikutlah bersukacita apabila orang lain diberkati Tuhan. Saya tutup dengan kalimat ini. Bersukacita saat menyaksikan orang lain mengalami kebaikan Tuhan, pertanda kita sedang bertumbuh di dalam kasih Allah. Amin, haleluya. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ketika Engkau menyuruh Yunus berangkat untuk memberitakan firman, tetapi Yunus tidak mau. Dia malah pergi ke tempat yang jauh. Itu sebabnya ketika ia naik kapal, melarikan diri dari panggilan Tuhan, Engkau mendatangkan badai angin ribut menimpa kapal itu sehingga kapal itu akan tenggelam. Lalu kemudian diadakan suatu undian untuk dicari siapa biang keroknya. Sehingga tiba-tiba laut menjadi bergelora seperti itu. Dan Yunus kedapatan, ia menjadi penyebabnya. Lalu ia dibuang ke dalam lautan. 3 hari 3 malam dalam lautan. Ia ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar. Dan itu suatu penderitaan. Tetapi dengan anugerah Tuhan, ikan diperintahkan memuntahkan Yunus. Dan dimuntahkanlah Yunus ke pantai. Dan Yunus melanjutkan perjalanannya menuju Niniwe, kota yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Yunus disuruh berkhotbah. Dan hasil daripada khotbah Yunus sangat-sangat luar biasa. Penduduk Niniwe dari raja sampai rakyatnya bertobat minta ampun kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak jadi membinasakan mereka, malah Tuhan memberkati mereka. Dalam hal ini Tuhan, Yunus marah. Ajar kami tidak seperti Yunus. Tetapi ketika melihat orang lain bertobat, kami ikut bersukacita. Itu sebabnya ya Tuhan, jauhkan kami daripada sifat yang kurang baik di dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota jemaat. Kami ikut bersukacita dengan mereka yang bersukacita, kami ikut bersedih bagi mereka yang sedang bersedih hati. Kami sadar bersukacita saat menyaksikan orang lain mengalami kebaikan, itu pertanda kami sedang bertumbuh di dalam kasih Allah. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, aktivitas kami, anak-anak kami, usaha kami. Tuhan, Engkau memberkati, jaga, lindungi, pelihara, jauhkan dari kepada penyakit dan mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.